Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Puzo Utomo dari kelas IT 401 dengan NIM 220401011005. Ini mempresentasikan tentang rangkuman materi saya di mata kuliah Sistem Jaringan 1 dari sesi 1 sampai sesi 7. Yang pertama yaitu sesi 1 tentang jaringan dan kehidupan sehari-hari. Jaringan menghubungkan kita. Komunikasi menjadi sangat penting dan jaringan memiliki koneksi global. Lalu tanpa batas, jaringan membentuk komunitas global dan menghubungkan manusia tanpa batas geografis. Lalu ada komponen jaringan, ada run host, server, client, peer-to-peer, perangkat akhir dan perangkat perantara seperti switch dan router, lalu media jaringannya, jaringan dan topologinya. Ada diagram topologi, jenis-jenis jaringan umum seperti LAN dan WAN. LAN itu untuk area kecil, WAN itu untuk area luas, dan WAN menghubungkan LAN dan memiliki kecepatan yang lebih lambat. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan LAN dan WAN. Internet dan extranet, intranet untuk pengguna internal, dan extranet untuk akses terbatas dari luar organisasi. Lalu ada koneksi internet, jaringan yang ada jaringan yang andal, ada keamanan jaringan, pentingnya keamanan infrastruktur informasi meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Itu ada ancaman keamanan meliputi serangan eksternal seperti virus dan ancaman internal seperti penyalahgunaan oleh karyawan sendiri. Ada tren jaringan. Lalu yang sesi kedua, di sini kita mempelajari tentang konfigurasi dasar switch dan end device. Cisco Access, sistem operasi yang digunakan pada perangkat jaringan Cisco untuk konfigurasi dan manajemen. Ada CLI, Command Line Interface, interface utama yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan lebih stabil dan fleksibel dibandingkan dengan UI atau Graphical User Interface. Lalu ada metode akses Cisco-nya juga, ada konsol, ada SSH, ada telnet, dan lain sebagainya ya. Lalu ini ada contoh program terminalnya, emulasi terminalnya, ya PUTTY, program emulasi terminal yang populer untuk SSH dan telnet. Ada Teratem, ada Secure CRT, ada navigasi iOS, metode perintahnya ada contohnya di bawah ini. Lalu ada metode konfigurasinya juga, ada struktur perintah iOS, konfigurasi perangkat dasarnya, lalu dengan alamat IP dan port. Alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan terdiri dari IP versi 4 dan IP versi 6. Gateway default-nya ada alamat router, IP router yang digunakan oleh perangkat untuk mengakses jaringan lain. Konfigurasi manual dan otomatis IP. Manual menggunakan IP secara manual melalui antarmuka perangkat. Dengan otomatis menggunakan DHCP untuk mendapatkan IP secara otomatis dari router biasanya. Dan sesi ketiganya adalah dasar-dasar komunikasinya. Sesi ketiga ini ada elemen komunikasi, ada protokol komunikasi, ada penetapan aturan, ada bahasa aturan, lalu ada persyaratan protokol jaringannya. Ada encoding dan formal pesan. Encoding pesan itu proses mengubah informasi menjadi bentuk lain untuk transmisi, dan decoding untuk menafsirkan informasi yang dikirim. Pemformatan dan enkapsulasi pesan yang menggunakan format atau struktur tertentu tergantung jenis pesan dan saluran yang digunakan. Timing dan ukuran pesan. Lalu ada opsi pengiriman pesan, ada unicast, multicast, dan broadcast. Ada protokol juga, ada protokol jaringan, jenis protokol, ada komunikasi jaringan untuk menggunakan komunikasi, keamanan jaringan, routing untuk
pertukaran informasi rute dan pemilihan jalur terbaik, penemuan layanan untuk deteksi otomatis perangkat atau lainnya. Layanan. Ada fungsi protokol jaringannya juga. Nah, ini ada fungsi, ini ada interaksi, ada paket protokol jaringan juga. Nah, sini ada contoh protokol TCP atau IP. Jadi digunakan oleh internet, mencakup banyak protokol untuk aplikasi, transport, dan internet. Protokol lapisan akses seperti Ethernet dan WLAN paling umum pada LAN, organisasi standar, terbuka. Lalu ada organisasi standar elektronik dan komunikasi, pembuatan standar di berbagai dan elektronik. Nah, sesi 4 ini itu layar fisik. Tujuan layar fisik dalam jaringan memiliki peran penting dalam menghubungkan perangkat ke jaringan lokal, baik melalui koneksi kabel maupun nirkabel. Ini termasuk mengatur bagaimana perangkat berinteraksi dengan media jaringan, memastikan bahwa data dapat dikirim dengan andal melalui media tersebut. Ada karakter fisik layarnya, dan mencakup 3 area fungsional utama: komponen fisik, encoding, dan signaling. Ada standar layar juga, ada komponen layar lagi, encoding, signaling, bandwidth, kabel tembaga, jenis kabel tembaga, kabel UTP. Di sesi 5 kita cangkup materi tentang IP address versi 4 atau IP versi 4-nya. Struktur format versi 4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing terdiri dari 8 bit. IP address dibagi menjadi bagian network dan host, sistem bilangan binar dan desimal. Penggunaan sistem bilangan binar untuk representasi IP address dan konversinya ke sistem desimal. Submax-nya menentukan jaringan menggunakan subnet max. Ada 3 kelas utama dalam subnet max. Ada kelas A itu 255.0.0.0 dan kelas B 255.255.0.0 dan kelas C itu 255.255.255 dan 255. Logika AND digunakan untuk menentukan network address dengan menggunakan AND kan IP address dengan subnet max. Di sesi 5 ini kita lebih ke IP address-nya, menjelaskannya, maksudnya subnettingnya untuk mengurangi ada langkah-langkah untuk subnetting berdasarkan jumlah host. Kita akan belajar ke IP address-nya juga. 4 IP address dengan kebutuhan 30 host per 6. Nah, di sesi 6 kita belajar tentang konsep dasar Ethernet. Ethernet adalah protokol jaringan yang bekerja dalam lapisan data link dan fisik dari mode OSL. Ethernet merupakan metode akses jaringan yang paling umum digunakan untuk jaringan area lokal LAN. Ada konsep dasar switch. Switch adalah perangkat menghubung perangkat dalam jaringan dan mengirim paket data hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Terdapat 2 jenis switch, managed dan unmanaged. Ada portable. Lalu di sini ada memasang dan menguji switch. Ada jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer itu kumpulan perangkat komputer yang terhubung untuk berbagi sumber daya. Konsep pembentuknya itu ada device atau perangkat, ada medium atau media, message atau pesan, ada rules atau aturan. Ya, dimana device itu adalah komputer, laptop, printer, dan lain-lain. Medianya kabel, tembaga, ada serap optik atau wireless. Message atau pesannya, informasi yang dikirim. Aturan protokolnya mengatur aliran pesan di jaringan. Perangkat jaringan ada end device, perangkat akhir untuk komputer, handphone, dan lain-lain. IP kamera, internal device atau perangkat
perantara, ada switch, ada hub, ada router, ada firewall, ada media operasi switch, ada unicast, kemudian satu untuk satu ya, satu ke satu, dan multicast ada satu ke banyak, ada broadcast atau satu untuk semua. Ada tipe switch, ada cara pengujian switchnya juga. Sesi 6 itu kita belajar tentang lebih ke switch atau perangkatnya ya, perangkat jaringannya. Nah, di sesi 7 ini kita lebih dalam ke near cable-nya atau jaringan near cable, kemudian komunikasi antar sistem komputer tanpa kabel, contohnya termasuk wireless, LAN, atau WLAN, dan WiFi. Jaringan near cable menggunakan media transmisi seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan cahaya inframerah. Nah, ini ada standar dan spesifikasi WiFi, ada band dan frekuensinya juga, lebar dan frekuensi channel, topologi jaringan near cable, keamanan jaringan near cable, itu ada metode keamanan, ada autentifikasi dan enkripsi, peletakan device jaringan, site survey, instalasi jaringan near cable. Ya, jadi di sesi 7 kita lebih dalam mengenal tentang jaringan near cable. Ya, cukup sekian rangkuman yang saya baca dari sesi 1 sampai sesi 7 itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.